Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dan selamat datang di channel Rabu Misteri. Seperti biasanya pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kisah misteri. Kisah ini ditulis oleh Restu Wiraatmaja yang berjudul Griya Sewu Demit. Namun sebelum saya lanjutkan ke inti ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Untuk itu langsung saja, dan inilah bagian kedua, Griya Sewu Demit. Aku tidak bisa membayangkan jika apa yang baru saja terjadi benar-benar nyata. Sosok bayangan putih yang berada di atap rumah sudah menghilang tak berbekas. Rumah yang berdiri di hadapanku saat ini adalah rumah yang nantinya akan dijadikan sebagai tempatku bekerja. Pak Hartawan pun menyuruhku untuk masuk ke dalam rumah itu. Namun ada perasaan di mana hatiku sempat menolak dengan apa yang baru saja terjadi. "Pak," ucapku secara perlahan. "Kenapa, Mas? Ada masalahkah?" Pak Hartawan menatapku dengan tatapan yang tidak biasa. Dia seperti menyadari apa yang baru saja aku lihat, sesuatu yang tidak mungkin aku ceritakan saat ini. "Kalau boleh tahu, bisa nggak, Pak? Malam ini saya minta ditemani oleh karyawan lain. Saya belum terbiasa, Pak, dengan rumah baru," ucapku. "Oh, kamu minta ditemani. Oke, baik. Nanti sebelah saya telepon orang kantor ya. Siapa tahu ada yang mau menemani kamu di sini." Pak Hartawan pun menelpon salah satu karyawan untuk menemaniku tidur di rumah yang aku tempati nanti. Namun saat dimana Pak Hartawan menelpon karyawannya untuk datang, aku melihat sosok wanita menggunakan selendang hijau yang sedang menari-nari di dekat pohon bambu yang berada tepat di samping rumah itu. Aku tidak percaya jika itu adalah manusia, padahal jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Tidak mungkin ada warga yang menari-nari di dekat pepohonan bambu itu. "Pak," ucapku. "Iya, Mas. Ada apa?" "Gak apa-apa, Pak. Oh iya, nanti ada Mas Ajib yang bakal nemenin kamu di sini. Mas Albi gak bisa, soalnya dia sudah beristri dan memiliki anak juga. Jadi kamu sama Mas Ajib gak apa-apa ya?" "Iya, Pak, makasih sebelumnya." Aku masih menatap ke arah pepohonan bambu tempat di mana aku menemukan seorang penari wanita yang menggunakan selendang hijau sedang menari-nari di sekitar sana. "Ya udah, ayo masuk dulu." "Nggih, Pak." Kami berdua pun masuk ke dalam rumah itu. Untungnya rumah tidak terkunci, jadi kami berdua bisa langsung masuk tanpa menunggu penjaga rumah yang saat ini sedang mengajukan cuti. Pak Hartawan pun langsung menunjukkan sebuah kamar yang di dalamnya sudah terdapat kasur, lemari, dan alat-alat milik karyawan lain yang dulunya menempati kamar ini. "Ini dulu milik Mas Candi, tapi karena dia lagi jarang menginap di kamar ini, untuk sementara Mas Panji yang menempati kamar ini ya," jelas Pak Hartawan. "Nggih, Pak. Matur nuwun." "Sama-sama, Mas." Aku pun membereskan semua barang-barangku dan meletakkannya di pojokan kamar yang memang masih kosong tempatnya. Tidak lama kemudian terdengar suara motor yang datang ke rumah ini. Aku kira itu adalah Mas Ajib, orang yang nantinya akan menemaniku untuk menginap di rumah ini. Itu Mas Ajib udah datang. Pak Hartawan pun langsung keluar untuk menyambut Mas Ajib, sedangkan aku sendiri masih sibuk untuk membereskan semua barang-barangku. "Mas Panji, ini perkenalkan, ini Mas Ajib," ucap Pak Hartawan. "Panji," ucapku. "Saya Ajib, Mas."
Oh iya Jip, nanti kalau Mas Panji lapar, kamu bisa beliin makanan di luar ya. Aku mau langsung pulang, karena udah ditelepon istriku, jelas Pak Hartawan. Oke siap Pak, nanti saya jagain Mas Panji. Mas Panji, saya izin pamit dulu ya. Nanti kalau ada apa-apa, bilang aja ke Mas Ajib. Nggih Pak, matur nuwun, ucapku. Pak Hartawan pun langsung pamit dan berjalan meninggalkan rumah. Alhasil rumah itu hanya ditinggali kami berdua, aku dan juga Mas Ajib. Rumah yang seluas ini ternyata hanya berpenghuni 2 orang saja jika liburan tiba. Mas Panji kesini tadi naik apa? Tanya Mas Ajib. Naik kereta Mas, terus dijemput tuh sama Albi buat ke kantor. Oh alah, stasiun mana? Stasiun Kota P. Lumayan deket ya sama kantor. Lumayan Mas, tapi tadi diajak muter-muter dulu, jadi agak telat datangnya. Oh alah, Mas Albi emang gitu, suka muterin anak orang gak jelas. Ngomong-ngomong Mas mau gak saya bikinin kopi? Tanya Mas Ajib. Gak usah Mas, ini juga mau tidur kok, soalnya capek banget. Ngomong-ngomong kamar mandinya di sebelah mana ya Mas? Tanya aku. Itu Mas di belakang, kamar mandinya ada 3. Oke Mas, makasih ya. Sama-sama Mas. Aku berencana untuk mencuci muka dan memang saat itu Mas Ajib juga menuju ke dapur untuk membuat kopi. Ternyata dapur dan kamar mandi jaraknya berdekatan. Lalu ada 2 kamar mandi yang bak mandinya menyambung, sehingga aku bisa tahu siapa yang berada di sebelah kamar mandiku. Saat dimana aku mencuci muka aku, tiba-tiba aku lupa untuk menyiapkan gayung terlebih dahulu. Aku pun meraba-raba ke arah bak mandi, namun tidak ada gayung sama sekali. Karena kebetulan bak mandinya itu tersambung dengan kamar mandi sebelahnya, pikirku gayung itu berada di kamar mandi sebelahnya. Dan kebetulan Mas Ajib masih ada di dapur. Aku pun langsung minta tolong pada Mas Ajib untuk mengambilkan gayung yang tengah berada di kamar mandi sebelah. Mas Ajib, boleh minta tolong gak? Tolong ambilin gayung yang ada di kamar mandi sebelah. Tidak ada jawaban dari Mas Ajib. Mungkin Mas Ajib tidak mendengarnya karena dirinya juga sedang menelpon ceweknya. Aku pun mencobanya sekali lagi untuk mengatakan hal yang sama. Mas Ajib, boleh ambilin gayung yang ada di kamar mandi sebelah enggak? Kedua kalinya tidak ada jawaban sama sekali. Aku pikir Mas Ajib memang langsung masuk ke kamar mandi karena aku mendengar suara pintu yang dibuka dari luaran. Tiba-tiba ada seseorang yang mengarahkan gayung itu tepat di bak mandi sebelahku. Aku pun langsung mengambil gayung itu dan segera membasuh mukaku dengan cepat. Setelah selesai aku pun langsung mengucap wajahku menggunakan handuk. Aku sadar Mas Ajib sepertinya masih ada di sebelah karena ada suara air keran yang berbunyi di kamar mandi sebelah. Mas Ajib di sebelah ya? Namun tidak ada jawaban sama sekali. Aku pikir Mas Ajib memang orang yang tidak suka mengatakan apapun ketika dirinya berada di kamar mandi. Dengan mata yang masih terpejam, aku pun berupaya untuk memberikan ucapan terima kasih pada Mas Ajib yang tengah berada di kamar mandi sebelah. Mas Ajib, makasih ya gayungnya. Aku lanjut ke kamar. Tak lama kemudian terdengar suara yang amat berat dan menyeramkan dari seorang yang tengah berada di kamar mandi. Sama-sama. Aku pun langsung terkejut dengan suara itu. Lalu tidak lama kemudian pintu terbuka dari kamar mandi sebelah. Aku mendengar suara langkah seorang seperti menyeretkan kakinya ke lantai. Aku pun langsung menuju ke arah pojok untuk menghindari itu. Hatiku berdegup kencang saat mengetahui orang yang berada di sampingku itu bukanlah manusia, melainkan setan. Perlahan suara itu menghilang dengan sendirinya. Aku yakin jika itu adalah sosok penunggu dari rumah ini, yang mungkin saja dia adalah sosok yang menengok dari dalam jendela rumah saat aku dan Pak Hartawan baru sampai di rumah ini. Dengan hati yang yakin, aku pun memberanikan diri untuk membuka pintu kamar mandi. Tanganku bergetar saat menarik pintu secara perlahan. Yang aku takutkan adalah ketika sosok itu tiba-tiba muncul di hadapanku dan memberikan jump scare yang sangat mengerikan.
Dan ketika aku membuka pintu itu, bah, tanpa rasa bersalah Mas Ajib pun langsung mengagetkanku tepat di hadapan pintu kamar mandi. Astagfirullah Mas Ajib. Kaget ya. Jantungku hampir copot Mas. Oh iya, Mas tadi manggil-manggil nama saya. Tadi sih cuma minta ambilin gayung. Kan emang Mas yang ngasih gayung dari kamar mandi sebelah. Ah? Gayung? Dari tadi saya itu di depan Mas. Pas Mas masuk kamar mandi, saya udah di depan. Loh, Mas gak bercanda kan? Beneran Mas? Aku gak bercanda lah. Bercanda buat apa coba? Loh, lah tadi yang ngasih gayung ke kamar mandi sebelah siapa? Setan kali. Mas, cangkemmu lo dijaga. Ya udah, jangan dipikir, gak usah dipikir lagi. Aku dan Mas Aji pun langsung meninggalkan tempat itu. Namun saat kami berdua melangkah beriringan, kami mendengar suara kaki yang diseret-seret ke lantai. Mas, dengar gak? Iya, aku dengar. Aku dan Mas Aji pun menengok ke arah belakang secara bersama-sama. Namun di belakang sudah tidak apa-apa. Mungkin itu perasaan kami berdua saja, memang sudah takut akan atmosfer rumah yang begitu sunyi dan senyap. Kami berdua pun langsung berjalan kembali dan masuk ke dalam kamar tanpa memikirkan suara apa yang baru saja terdengar di telinga kami masing-masing. Di dalam kamar Mas Aji pun langsung menyalakan rokoknya dan bercerita terkait perjalanannya hingga bisa bekerja di perusahaan ini. Lumayan seru juga, bisa menambah pengalaman terkait apa yang memang sudah dilalui oleh Mas Ajib sendiri. Waktu sudah menunjukkan tengah malam, aku dan Mas Ajib pun memutuskan untuk tidur karena memang besok sudah mulai masuk bekerja. Mula-mula Mas Ajib mematikan semua lampu. Lalu dia pun kemudian bercerita tentang pengalaman horornya saat menempati kamar yang sekarang kami berdua tempati ini. Tahu nggak Mas, kemarin waktu saya tidur di kamar ini, ada 2 anak kecil yang nengok dari jendela. Nggak tahu itu anak warga apa bukan, ucapnya dengan nada sedikit pelan. Anak warga kali Mas. Emang kejadiannya jam berapa? Jam 1 pagi Mas. Mana ada anak warga jam 1 pagi keluyuran terus nengok dari jendela depan ini, ucap Mas Ajib sambil menunjukkan arah jendela kamar yang memang gordennya terbuka sedikit. Terus anak kecil itu bentukannya kayak apa Mas? Tanyaku yang mulai penasaran dengan cerita Mas Ajib. Bentukannya ya wajar kayak anak kecil. Tapi yang buat aku mikir gak wajar kalau itu adalah manusia. Kedua bola matanya besar banget, ucap Mas Ajib sambil memberikan gambaran terkait besaran dari kedua bola mata anak itu. Terus dia ngapain aja Mas? Tanyaku pada Mas Ajib. Dia bilang, ayo main, ayo main. Loh, anak warga mana yang tengah malam ngajakin main? Mas, udah, jangan serem-serem, udah malam nih. Ya udah Mas, tidur aja, aku juga ngantuk. Aku pun menutup seluruh wajahku dengan sarung yang aku bawa dari rumah. Karena memang tidak ada selimut, bagiku sarung adalah pengganti dari selimut. Beberapa menit kemudian aku sudah mendengar suara ngorok dari Mas Ajib yang tampaknya sudah tertidur dengan pulasnya. Ya Allah, ini beneran tidur? Tanyaku sambil menggoyang-goyangkan tubuh Mas Ajib. Dan benar saja, secepat itu Mas Ajib tertidur. Mungkin karena kelelahan juga, Mas Ajib pun langsung tertidur dengan cepat. Namun tak mengapa, aku sendiri tidak bisa tidur. Padahal mataku sudah benar-benar sepet dan ngantuk berat. Namun karena ini adalah kamar baru, jadi kemungkinan besar aku beradaptasi lagi dengan tempat yang baru. Lama-kelamaan bunyi suara malam terus terngiang-ngiang dari luar rumah. Sunyi dan sepi. Suara angin yang menjatuhkan dedaunan dari pepohonan depan rumah begitu jelas terdengar. Suara hewan malam saling bersahutan satu sama lain. Pikirku hanya satu, mengapa aku sulit tidur? Pikirku masih terngiang-ngiang dengan cerita dari Mas Ajib. Begitu dirinya mendapatkan gangguan terhadap anak kecil yang mengajaknya main. Perlahan aku menatap ke arah jendela untuk membuktikannya. Apakah benar
Sosok kecil yang diceritakan oleh Mas Ajib itu benar-benar ada. Saat aku membuka sarung dan menatap ke arah jendela, aku langsung terkejut dengan pintu kamarku yang tiba-tiba saja langsung terbuka dengan sendirinya. Astagfirullahaladzim. Lalu dari luaran sudah terdengar suara tikus terjepit yang memang jarang aku temui suara seperti itu. Aku yang penasaran pun mencoba untuk mengetahui sesuatu yang ada di luar kamar. Namun rasa penasaranku akhirnya terbayarkan ketika aku melihat sosok pocong sedang berdiri tegak di hadapan kamar sembari menggoyang-goyangkan kepalanya secara perlahan. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Aku pun langsung menutup pintu itu secara perlahan dan menguncinya. Pikirku adalah agar pocong itu tidak masuk ke dalam kamar. Namun bukankah pocong itu termasuk makhluk gaib dan sewaktu-waktu dirinya bisa menembus pintu dengan mudah? Aku tidak memikirkan hal itu. Tubuhku langsung bergerak untuk menuju ke tempat tidurku semula. Aku langsung menutup seluruh wajahku dengan sarung agar bisa cepat tidur. Namun apa yang aku harapkan ternyata terjadi lebih cepat dari apa yang aku duga. Tiba-tiba suara anak kecil itu terdengar jelas tepat di luaran jendela. Aku yakin ini hanyalah imajinasiku saja karena memikirkan hal itu berulang kali. Namun saat dimana ada kalimat yang membuatku tidak nyaman seperti apa yang Mas Ajib ucapkan sebelumnya. Main yuk. Main yuk. Pikiranku langsung tidak tenang. Hatiku berdegup dengan kencang tidak seperti biasanya. Aku pun mencoba untuk memberanikan diri untuk membuka sarungku dan melihat sosok anak kecil yang dibicarakan Mas Ajib. Dan benar saja sosok itu tengah berada di hadapan jendela sembari melambai-lambaikan tangannya ke arahku, seperti ingin mengajak bermain di tengah malam yang sunyi sepi saat ini. Sosok anak kecil yang tengah dibicarakan oleh Mas Ajib benar-benar nyata. Mereka berdua sudah berada di luaran dengan kedua bola mata yang ukurannya melebihi kelereng ukuran besar. Aku pun langsung menutup kembali wajahku dengan sarung sembari membacakan ayat kursi. Aku merasa aku berada di rumah yang salah, rumah yang ternyata nantinya dijadikan kantor tempatku bekerja. Ternyata telah dihuni oleh ribuan demit yang telah menyambut sedari tadi. Dalam rasa ketakutan, aku pun terlelap dalam tidur. Aku mencoba untuk tidak memikirkan hari buruk itu untuk kedua kalinya. Mungkin esok hari ada orang yang bisa memecahkan rasa ketakutanku saat dimana mereka berusaha menggangguku saat malam itu. Keesokan harinya, aku terbangun agak telat. Pintu sudah terbuka lebar dan ternyata Mas Albi sudah berdiri di depan pintu sembari tersenyum lebar. Bagaimana? Tidurnya nyenyak malam tadi? Ujar Mas Albi sambil tertawa. Aku yakin Mas Albi sudah tahu terkait sosok-sosok yang menghuni rumah ini. Karena dengan bahasanya yang seperti itu, kemungkinan besar Mas Albi memang sudah memperkirakan itu semua akan terjadi. Aku pun membereskan tempat tidurku. Lalu Mas Albi yang sudah berdiri di hadapan pintu kemudian masuk ke dalam kamar karena melihat wajahku yang sedikit murung. Ada apa Mas? Kok wajahnya murung gitu sih? Semalam aku gak bisa tidur Mas. Emangnya kenapa? Aku diganggu terus sama penghuni rumah ini. Makanya aku bangun telat pagi ini Mas. Wajar Mas, kamu kan penghuni baru. Terus juga kamu bisa melihat mereka. Makanya energi kamu akan bersentuhan langsung dengan mereka. Maksudnya Mas? Ya udah, Mas mandi dulu ya. Terus nanti kita ngobrol berdua di depan. Aku pun mengikuti perintah dari Mas Albi untuk mandi terlebih dahulu. Selesai mandi, aku pun langsung menuju ke Mas Albi yang ternyata sudah menungguku di depan. Gimana Mas, gimana? Tanya Mas Albi. Mas, emang rumah ini dulunya apa sih? Kenapa gitu? Aku rasa rumah ini banyak penghuninya Mas. Tiba-tiba ada seorang yang mendatangi kami berdua sembari membawa gelas berisi kopi yang sudah diminumnya hingga menyisakan setengah gelas. Nah, itu Mas Jody. Dia juga sama seperti kamu. Mas Jody pun langsung terduduk di dekatku. Aku sebelumnya baru pertama kali melihat Mas Jody, namun aku sendiri merasakan jika kami berdua memiliki energi yang sama.
Kenalin Mas Panji, nama saya Jody. Oh iya Mas, saya Panji. Mas Albi pun langsung membuka obrolan kembali terkait pertanyaanku tentang rumah ini. Mas Jody pernah diganggu sama sosok yang sama, tapi karena mungkin sosok itu takut sama Mas Jody, alhasil sosok itu gak pernah muncul lagi di dekat Mas Jody, ucap Mas Albi. Emang bener Mas? Enggak Mas, enggak. Albi bohong itu, terlalu melebih-lebihkan, jawab Mas Jody. Mas Jody pun menatap mataku secara tajam. Sepertinya dia mengetahui memang ada di dekatku. Pocong semalam ganggu ya Mas? Iya Mas, kok tahu? Sosok itu memang suka gangguin orang yang baru pertama kali menginap di rumah ini. Tapi gak usah takut, gak akan gigit kamu kok, canda Mas Jody sembari tertawa. Itu adalah pertama kalinya aku menemukan teman-teman kantorku yang kebetulan sangat ramah dengan kehadiranku di tempat ini. Obrolan kami terus berlanjut hingga lupa waktu. Aku pun merasa sudah saatnya untuk masuk ke dalam kamar. Aku sendiri tidak terlalu banyak untuk berkomunikasi lebih jauh dengan orang-orang di sana. Hingga setelah sholat zuhur tiba, aku gunakan waktu itu untuk menggarap kerjaan yang memang sudah diberikan oleh kantor. Singkat cerita, di sore harinya aku pun ditemui oleh Pak Hartawan. Beliau sengaja mendatangiku untuk menanyakan terkait pekerjaan dan hal lain terkait proyek yang akan aku garap. Setelah pertemuan itu berlangsung, aku pun langsung menuju ke kamar mandi karena memang sudah ingin memasuki waktu maghrib. Sebenarnya masih ada sedikit trauma ketika aku memasuki kamar mandi. Hal yang aku takutkan adalah ketika aku mendapati sosok kemarin yang sempat menggangguku. Namun sebisa mungkin diriku untuk menghilangkan pandangan negatifku terkait apa yang memang sudah berada di tempat itu. Untungnya selama aku mandi tidak ada gangguan-gangguan aneh seperti kemarin. Namun aku yakin kedatangan Mas Albi dan juga Mas Jody ada kaitannya dengan penunggu di kamar ini. Bisa saja mereka semua sudah diusir atau memang sudah diberikan pembatas untuk tidak mengganggu kenyamananku yang memang penghuni baru di rumah ini. Aku pun melangkah menuju kamar. Rasanya kali ini langkahku sedikit berat, seperti ada sesuatu yang memang bergelayutan di kakiku. Saat sudah sampai di depan pintu kamar, kakiku sudah agak enakan kembali. Namun, dari belakangku terdengar suara anak kecil yang suaranya mirip seperti kemarin malam saat mereka ingin mengajakku untuk bermain. Tiba-tiba terdengar suara anak kecil mirip seperti kemarin malam. Suaranya yang lirih, namun karena kelirihannya itu, akhirnya membuat sekujur tubuhku menjadi merinding seketika. Aku pun mengindahkan ajakan itu, namun tiba-tiba aku mendengar suara benda jatuh dari kamar sebelahku. Suaranya sangat keras, seperti batu, dan berbunyi dengan kencang. Buk! Aku pun langsung penasaran dengan suara itu. Tadinya aku ingin masuk ke dalam kamar dan mengindahkan suara anak kecil itu. Namun begitu mendengar suara seperti layaknya benda terjatuh itu muncul, aku ingin memastikan hal itu. Halo? Ada orang di dalam? Namun tidak ada jawaban sama sekali dari dalam kamar itu. Perlahan aku pun membuka pintu itu. Krek. Saat dimana aku membuka sedikit pintu kamar itu, tiba-tiba ada sosok laki-laki yang sedang mengambil kepala yang terjatuh di lantai, lalu memasangnya lagi. Aku yang melihat penampakan mengerikan itu langsung berlari dan memasuki kamar sambil menahan rasa takut yang benar-benar sudah memuncak menjadi satu. Saat dimana aku sudah memasuki kamar, aku pun kembali mengendap-endap lewat celah pintu yang memang sedikit terbuka. Lalu dari kamar sebelah keluar sosok pria dengan menggunakan kain serba hitam. Lalu di tangan kanannya sudah memegang kepala yang semula dipasangkan di tubuhnya, lalu dilepaskan kembali. Sosok pria itu sepertinya sedang mencariku, yang memang sedang mengintip saat dirinya sedang memasangkan kepalanya ke tubuhnya. Aku pun langsung buru-buru untuk menelpon Mas Albi. Entah kenapa hawa keberadaan sosok kepala buntung itu seperti masih melekat di sekitar kamarku. Namun sialnya Mas Albi tidak aktif nomornya. Aku merasa seperti terkurung dalam rumah yang memang sudah dipenuhi para demit yang sudah berpuluh-puluh tahun menempati rumah ini. Ya Allah, tolong bantu aku ya Allah. Bersama dengan itu azan maghrib pun berkumandang. Aku merasa nyaman. Ketika lantunan azan itu berbunyi, kusandarkan tubuhku di tembok,
Perlahan air mataku menetes secara perlahan karena rasa ketakutanku yang sangat besar melebihi rasa kepercayaanku pada Tuhan. Allah, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Aku pun kembali bangkit setelah azan maghrib selesai berkumandang. Namun perasaan berinding masih saja terus-menerus menghantuiku. Tiba-tiba pintu diketuk dengan kencang. Aku belum tahu apakah yang mengetuk pintu itu, apakah manusia atau bukan, atau bahkan sosok kepala buntung itu yang mengetuk pintuku menggunakan kepala yang sedari tadi dipegang menggunakan tangan kanannya. Tak lama kemudian ada sesuatu yang terjatuh dari luaran dan mengeluarkan bunyi yang amat keras. Puh. Aku pun mundur beberapa langkah sembari tanganku meraba-raba tembok. Dari hidungku keluar cairan yang pekat, pandangan mataku mulai sedikit kabur. Astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar. Aku pun menyentuh cairan yang keluar dari hidungku. Namun saat kulihat warna samar-samar berwarna merah pekat. Hah? Darah. Lalu pintu kamar kembali diketuk-ketuk. Namun suara ketukan kali ini agak besar dan membuat tubuhku lemas karenanya. Mungkin ada energi yang besar yang memaksaku untuk masuk ke dalam kamar, hingga membuat tubuhku langsung drop seketika. Aku langsung memegangi kepalaku, lalu keresahan dalam hatiku pun memuncak karenanya. Pak, aku mau pulang, Pak. Aku takut tinggal di sini. Aku mau pulang. Bersamaan dengan itu, kepalaku dipenuhi suara tawaan, tangisan, rintihan, ajakan, ucapan bahasa Jawa, dan suara alunan gamelan yang menjadi satu, hingga membuat kepalaku serasa ingin pecah karena mendengarnya. Berhenti, aku tahu kalian sudah lama di sini. Aku hanya ingin kerja. Jangan ganggu aku lagi. Tolong hentikan. Tiba-tiba pintu terbuka. Pak Hartawan dan Mas Albi langsung masuk ke dalam kamar. Mereka berdua terkejut saat melihatku yang sudah berlumuran darah yang keluar dari hidung. Astagfirullah, Mas Panji, kamu kenapa? Aku pun langsung menjauhi dari mereka berdua. Kali ini aku melihat seluruh demit penghuni rumah ini. Jangan masuk ke sini. Mas Albi yang mengetahui hal itu langsung menengok ke arah belakang. Dia tahu jika aku ini merupakan anak yang memiliki garis keturunan, sehingga anak sepertiku adalah anak yang menjadi incaran para demit karena bau tubuhnya yang sangat harum bagi mereka. Mas Abi pun langsung menutup pintu. Tidak lama kemudian dia pun membacakan sesuatu. Lalu dia tiup daun pintu sebanyak 7 kali. Kenapa, Bi? Tanya Pak Hartawan. Mas Panji diganggu, Pak. Jelas Mas Albi. Astagfirullahaladzim. Aku terus menutupi kepalaku yang masih terngiang-ngiang dengan suara aneh, yang membuat kepalaku pening seperti diputari oleh banyak orang. Mas Panji, istighfar Mas, istighfar, ucap Mas Albi. Mas Albi terus melantunkan kalimat istighfar di telingaku. Aku baru sadar bahwa mereka itu benar-benar membantuku ketika tubuhku direbahkan di kasur. Mataku yang semula terpejam karena tidak ingin melihat mereka yang sudah menunggu di luaran kamar. Kini aku memberanikan diri untuk menatap Pak Hartawan dan juga Mas Albi, yang sepertinya sudah sangat khawatir dengan keadaanku. Mas, kamu gak apa-apa kan? Tanya Pak Hartawan. Pak, mereka tadi ada di depan pintu, Pak. Mereka semua, mereka yang berada di rumah ini. Mas Albi segera menenangkanku. Terlihat di luar kamar sudah ada Mas Jody dan salah satu karyawan yang hanya membukakan hanya satu matanya. Kami sengaja mengundang mereka karena keadaan kamu benar-benar buruk, Mas. Kami merasa kecolongan jika kamu sampai seperti ini. Maafkan kami ya, Mas, ucap Hartawan. Aku hanya diam, tubuhku menggigil seketika. Rasanya baru pertama kali aku mendapati sebuah kejadian aneh yang menimpa diriku selama menempati sebuah tempat untuk bernaung. Mas Albi pun dibisiki oleh Pak Hartawan. Sepertinya ada sesuatu yang memang bermasalah pada diriku. Mas Albi ingin membantu kamu untuk menutup bagian punggung kamu. Boleh? Punggung saya kenapa, Pak?
Gak apa-apa mas, ini hampir mirip seperti iga jaran. Jelas Mas Albi. Setauku iga jaran adalah posisi di mana tubuh seorang telah berlubang dan rawan akan ketempelan-ketempelan oleh makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Boleh kan mas? Tanya Mas Albi. Iya mas, boleh. Pak Hartawan pun akhirnya keluar lalu menutup pintu kamar. Kini hanya tersisa aku dan Mas Albi yang berada di kamar itu. Coba pegang tanganku mas. Mas ngerasain pancaran energiku enggak? Aku enggak ngerasain apa-apa mas. Iya mas, mas tahu kenapa? Enggak tahu mas, ucapku. Sosok yang menjaga mas sudah kewalahan ketika menghadapi sewu demit di rumah ini. Maksud mas? Tanyaku lagi. Mas itu punya khodam turunan. Khodam turunan mas tidak mampu untuk menghadapi semua demit di rumah ini. Jumlah demit di rumah ini kisaran 1000 mas. Namun yang baru menambahkan ke dalam hadapan mas itu hanya beberapa saja. Mereka yang menampakkan diri pada mas adalah sosok-sosok yang tertarik dengan tubuh mas. Jelas Mas Albi. Aku tidak menyangka ternyata apa yang dikatakan oleh bapak benar. Jika aku sedikit kecolongan saja di sini, niscaya aku sudah tak akan berdaya. Pasti bapak pun menitipkan sesuatu kan pada Mas Panji? Tanya Mas Albi. Iya mas, dia memberikan sebuah amalan untuk berjaga. Jelasku. Itu akan tergunakan jika waktunya tiba. Untuk sekarang, mas akan aku bimbing bagaimana caranya untuk mengendalikan kelebihan mas. Tapi sebelum itu punggung mas harus ditambal dulu. Ada beberapa lubang yang rawan untuk ditempeli oleh mereka yang ada di sini. Jelas Mas Albi. Mas Albi langsung memintaku untuk menghadap ke tembok dan membelakangi Mas Albi. Lalu kedua tangan Mas Albi menyentuh punggungku secara perlahan. Kalau serasa panas bilang aja ya mas. Baik mas. Aneh tapi nyata, punggungku serasa panas. Seperti ada setrikaan yang berjalan perlahan di tubuhku. Mas Albi bilang, jika memang tubuhku sudah berlubang, maka akan ada sisa-sisa energi negatif yang masih mengendap di belakang punggungku. Perlahan tapi pasti, punggungku yang semula merasakan hawa panas kini berubah menjadi sedikit sejuk. Aku tidak tahu apa yang diberikan oleh Mas Albi padaku, namun Mas Albi sendiri nampaknya sudah tahu terkait siapa penjagaku yang menjaga tubuh ini. Oke mas, udah selesai. Tapi ini belum selesai. Mas harus perlu untuk berhati-hati lagi. Jelas Mas Albi. Emangnya kenapa mas? Selain mas juga disukai oleh mereka yang tidak terlihat, mas juga diincar oleh para dukun yang ada di sini. Hah? Tujuan mereka mengincar saya untuk apa mas? Mas memiliki sebuah kelebihan yang dapat menghancurkan mereka secara perlahan. Karena itulah para dukun biasanya akan memberikan ujian pada mas lewat orang-orang yang ditempeli makhluk tak kasat mata. Jelas Mas Albi. Ternyata Mas Albi sudah memperkirakan hal itu semenjak kedatanganku ke tempat ini. Namun menurut Mas Albi, suatu hari nanti aku akan didatangi oleh seseorang yang ditempeli oleh sosok makhluk gaib. Dan ternyata itu adalah ujian terbaruku ketika menginap di rumah ini. Lalu apakah yang dimaksud oleh Mas Albi? Sosok apakah yang nantinya bakal menjadi penghalang baru Panji? Lalu mengapa orang itu ditempeli oleh sosok tak kasat mata, oleh seorang dukun? Apakah ingin membuat Panji tidak betah untuk tinggal di kota ini? Atau memang karena ada maksud lainnya? Semenjak itu, aku lebih banyak berdiam diri di dalam kamar. Rasa takut yang menjadi alasan utamaku untuk keluar dari kamar. Walaupun hanya untuk sekedar menyapa teman-teman kantor dan karyawan lainnya. Urusanku yang memang belum selesai harus digadang-gadang oleh para penghuni dari rumah ini, yang terkadang seringkali mengganggu kenyamananku di saat bekerja. Sebenarnya, aku sendiri ingin menanyakan pada Pak Hartawan ataupun pada Mas Albi terkait latar belakang rumah ini.
hingga menyimpan banyak sekali kesan mistis yang memang sudah tertanam lama. Namun hatiku sendiri seperti belum yakin untuk menanyakan sesuatu yang bernilai sangat sensitif itu pada mereka berdua. Takutnya karena pertanyaan yang tidak seharusnya menjadi pembahasan ini, mereka berdua menjadi kehilangan respek terhadap apa yang seharusnya aku lakukan di tempat ini. Pagi itu aku sudah kedatangan salah seorang karyawan, juga yang bernama Mas Aryo. Dia adalah orang kepercayaan Pak Hartawan juga terkait permasalahan yang di luar nalar. Selain Mas Jody, Mas Aryo ini memiliki kelebihan yang mungkin satu tingkat di atas Mas Jody. Karena itulah, Pak Hartawan sangat mempercayai Mas Aryo untuk bisa menangani masalah seperti ini. Terlebih lagi pada karyawan baru yang memang memiliki kemampuan yang sama namun belum terlatih sepertiku. Awal mula aku didatangi Mas Aryo. Aku merasakan sedikit bentrok energi, mungkin karena memang ada kesamaan dari kami terkait sisi hal yang memengaruhinya. Sehingga kami berdua memang sedikit berontak di awal. Namun setelah melebur dalam kamarku, Mas Aryo menjadi terbiasa. Dia juga tahu apa yang memang ada dalam diriku yang sudah diturunkan secara turun-temurun oleh leluhurku. "Bagaimana Mas? Udah enakan?" tanya Mas Aryo padaku. "Alhamdulillah Mas, enakan dikit. Sekali lagi saya minta maaf ya Mas, jika memang semalam tidak bisa bantu Mas. Saya merasa kecolongan." "Gak apa-apa Mas, santai aja." Mas Aryo pun meminta izin padaku untuk mengecek bagian belakang tubuhku yang memang menjadi pusat dari mereka, para penghuni rumah ini yang ingin menempel ke tubuhku. "Mas, sebelumnya pernah dirasuki sesuatu?" tanya Mas Aryo padaku. Pernah sih Mas, tapi itu udah lama banget, pas saya umur 10 tahun. Tapi aku gak ingat sama sekali kejadiannya." Mas Aryo hanya diam. Dia kemudian mengelus bagian pundakku lalu turun hingga ke bagian rusuk bagian bawah. "Mas, kok panas ya hawanya?" tanya aku. "Gak apa-apa Mas, saya cuma netralin energi negatif yang masih tersisa di tubuh Mas aja." Mas Aryo pun membersihkan tubuhku yang memang masih ada sedikit paparan energi negatif yang sangat berpengaruh untuk ke depannya. Kata Mas Aryo, jika energi negatif ini mengumpul menjadi satu dalam tubuh, maka dia akan mudah untuk dirasuki atau ditempeli oleh sosok-sosok yang ada di sekitarnya. Bukan hanya itu saja, ternyata energi negatif yang terpaparkan pada tubuh akan berpengaruh besar kepada sifat dan kelakuan seseorang tersebut di setiap harinya. Contohnya adalah seperti orang yang mudah emosian, mudah marah, kemudian mengamuk-ngamuk. Sifat itu semua adalah bagian dari energi negatif yang sudah berkumpul di dalam tubuh dan menyatu kepada kondisi kita yang sedang tidak kuat untuk menahan serangan dari energi negatif itu sendiri. Sehingga energi yang terpancarkan akan membuat seorang menjadi mudah marah, emosian, dan ngamuk-ngamuk. Untungnya, kata Mas Aryo, aku tidak termasuk hal yang seperti itu. Namun ada sesuatu yang sangat ditakutkan oleh Mas Aryo sendiri. "Tapi Mas, ada sesuatu yang sangat berbahaya dari tubuh Masnya ini." "Emangnya apa Mas?" tanya aku pada Mas Aryo. "Sesuatu yang memang mengikuti Mas ini berasal dari kerajaan kuno yang terkenal akan kesabarannya yang luas, namun juga amarahnya yang mengerikan." Aku belum mengerti maksud dari Mas Aryo itu. Aku hanya berusaha untuk tidak mengenali siapa itu. Kalaupun aku mengenalinya, kemungkinan besar akan ada sesuatu yang terjadi begitu saja. Saran saya, Masnya hati-hati ya. Akan ada banyak orang yang memang menginginkan Mas, jelas Mas Aryo padaku. Tiba-tiba saja aku teringat akan perkataan Mas Albi semalam tadi. Aku ingat jika Mas Albi mengatakan hal yang sama padaku terkait orang yang menginginkanku, tapi dalam konteks keinginan mereka sendiri aku belum tahu apa yang memang mereka tujukan dariku sendiri. Setelah proses pembersihan itu selesai, Mas Aryo pun membakar rokok kreteknya. Kata Mas Aryo, rokok kretek ini adalah salah satu energi yang memang harus dia hisap ketika dirinya melakukan transfer energi kepada orang lain. Karena itulah nampak sekali rasa lemas yang dirasakan oleh Mas Aryo sewaktu dirinya berusaha menetralkan energi negatif yang masih terpancar
dari dalam tubuhku ini. Tak lama kemudian, Mas Albi dan Pak Hartawan masuk ke kamar. Mereka berdua seperti khawatir dengan keadaanku yang semakin hari semakin melemah.